Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fadilah, NPM 19753050 dari Program Studi Manajemen Informatika Semester 2 Kelas B, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseptual design dan physical design untuk memenuhi ujian akhir praktikum mata kuliah sistem basis data mengenai topik COVID-19. Baiklah, pada bagian pertama tentang conceptual design. Apa itu conceptual design? Conceptual design merupakan langkah awal dalam perancangan database. Pada tahap ini, kita hanya menentukan konsep-konsep yang berlaku dalam sistem database yang akan dibangun. Selanjutnya mengenai contoh kasus yang saya ambil, yaitu bagaimana mekanisme penerapan PSBL. Mekanisme yang pertama yaitu Dinas Kesehatan melaporkan data insiden rate tertinggi per RW atau kelurahan kepada gugus tingkat kota untuk diteruskan kepada gugus tingkat kecamatan. Selanjutnya, pihak kecamatan menetapkan lokasi pelaksanaan PSBL tingkat kelurahan atau RW dalam bentuk SK Camat selaku ketua gugus tugas tingkat kecamatan. Lalu, dalam pelaksanaan PSBL, Camat memiliki tugas menentukan pemetaan terhadap lokasi yang akan ditetapkan PSBL. Camat juga bertugas untuk melakukan sosialisasi PSBL RW bersama dengan lurah ke warga sekitar. Lalu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PSBL dan melaporkan hasilnya kepada gugus tugas tingkat kota. Selanjutnya, conceptual design. Ini merupakan ERD yang telah saya buat. Di sini terdapat 6 entitas. Yang pertama, entitas Dinas Kesehatan yang memiliki atribut kode Dinas Kesehatan, nama wilayah. Yang menjadi primary key-nya adalah kode Dinas Kesehatan yang ditandai dengan simbol pagar. Selanjutnya, entitas Pemda yang memiliki atribut kode Pemda, nama Pemda, dan nama wilayah. Dan yang menjadi primary key-nya adalah kode Pemda. Selanjutnya, entitas kecamatan yang memiliki atribut kode camat, dan nama kecamatan. Dan yang menjadi primary key-nya adalah kode camat. Selanjutnya, entitas kelurahan yang memiliki atribut kode kelurahan, nama lurah, dan nama kelurahan. Dan yang menjadi primary key-nya adalah kode kelurahan. Selanjutnya, entitas RW yang memiliki atribut kode RW dan nama RW. Primary key-nya adalah kode RW. Dan entitas terakhir yaitu warga yang memiliki atribut NIK, nama warga, jenis kelamin, alamat warga, agama, dan status. Dan yang menjadi primary key-nya adalah NIK. Di sini terdapat mandatory, yaitu di atribut nama warga dan status, dan memiliki unique identifier adalah alamat warga. Di ERD ini terdapat relasi-relasi antara entitas dengan entitas lainnya. Yang pertama, relasi antara entitas Dinas Kesehatan dan entitas Pemda yang berelasi one to many, karena satu dinas kesehatan dapat berelasi dengan banyaknya pemerintah daerah. Dan relasi antara Pemda dan kecamatan yang memiliki relasi one to many, karena satu Pemda dapat berelasi dengan banyaknya kecamatan. Lalu relasi antara kecamatan dan kelurahan yang berelasi many to one, karena banyaknya kecamatan hanya dapat berelasi dengan satu kelurahan. Dan relasi antara kecamatan dan RW yang berelasi many to one, karena banyaknya kecamatan hanya dapat berelasi dengan satu RW.
Lalu relasi antara kelurahan dan warga yang berelasi one to many, karena satu kelurahan bisa berelasi dengan banyaknya warga. Dan relasi yang terakhir antara RW dan warga yang berelasi one to many, karena satu RW dapat berelasi dengan banyaknya warga. Di sini terdapat ART di entitas kecamatan, karena kecamatan hanya dapat menentukan satu lokasi PSBL, yaitu antara kelurahan atau RW. Selanjutnya supertype dan subtype. Pada ERD yang saya desain terdapat ART, dan itu bisa dapat dijadikan subtype dengan cara membuat satu entitas, yaitu entitas lokasi PSBL yang di dalamnya terdapat entitas kelurahan dan RW. Karena lokasi PSBL adalah hasil dari penentuan oleh kecamatan untuk menentukan lokasi kelurahan, untuk menentukan lokasi PSBL, yaitu antara kelurahan dan RW. Bagian yang kedua yaitu physical design. Apa itu physical design? Physical design merupakan tahap transformasi struktur basis data yang berbentuk logikal ke dalam tabel-tabel basis data menggunakan aplikasi DBMS. Nah, ini merupakan physical design yang merupakan hasil generate dari ERD yang saya buat. Di sini kita dapat melihat foreign key yang ada di setiap entitas. Foreign key merupakan kunci utama untuk penghubung antara satu entitas dengan satu entitas lainnya. Terakhir, kesimpulan. PSBL bertujuan untuk memutus rantai penularan COVID-19 serta sebagai pemisah orang dalam pengawasan ODP dan pasien dalam pengawasan PDP atau pasien positif yang diisolasi mandiri atau bersama dalam lingkungan RW atau kelurahan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.